Selamat siang, Prof. Kusnandi. Terima Selamat kasih telah siang. berbagi bersama kami di Kompas Siang. Pak Prof, sejauh ini bagaimana hasil uji klinis fase 3 dari Sinovac ini dan apalagi aspek yang masih harus didalami hingga saat ini? Untuk penelitian yang di Bandung, itu dari 1.620 itu semuanya sudah disuntikin yang pertama atau kedua ya. Karena suntikannya itu 2 kali dengan jarak 2 minggu. Semuanya sudah dilakukan suntikan. Yang dilakukan suntikan itu yang pertama ada 1.620, yang kedua ada 1.610, yang 10 tidak ikut oleh karena berbagai alasan, ada yang sakit, ada yang nggak datang dan sebagainya. Kemudian kami ikuti 1 bulan setelah suntikan, 3 bulan setelah suntikan, dan 6 bulan. Dan kami baru mengikuti itu 1 bulan setelah suntikan. Ya, yang 3 bulan dan 6 bulan itu baru mau ada hasilnya. Dari hasil pengamatan kami, dari segi keamanan sih oke ya. Tidak ada yang mengeluh hebat, semuanya berlangsung baik, tidak ada yang pingsan selama disuntik ya. Demam sedikit dengan paracetamol hilang seperti kita melakukan imunisasi biasa. Nah, kalau efektivitas itu saya belum katakan, biasanya kita membandingkan yang dapat vaksin yang dapat placebo. Nah, itu kita baru mengikuti 1 bulan. Nah, tapi itu bisa kita atasi dengan melakukan melihat dari imunogenisitasnya. Kalau lihat dari imunogenitas, kita lihat kadar zat anti dalam darah, itu sangat baik. Jadi saya bisa mengatakan bahwa efikasinya juga mungkin juga baik gitu. Karena imunogenisitasnya baik dan biasanya imunogenitas itu sejajar dengan efikasi ya, efikasi. Seperti itu. Jadi saya mengharapkan bahwa ini hasilnya baik. Baik, berarti ada total 1.610 yang saat ini sudah disuntikan 2 kali dan saat ini Profesor masih menunggu dan belum bisa mengklaim efektivitas dan juga masih menunggu efikasinya. Ini juga kaitan dengan vaksin, Pak Prof. Kaitannya memang ini bukan ranah dari Profesor tim uji klinis fase ketiga COVID, tapi kaitannya dengan ranah Badan POM. Terkait dengan uji klinis yang Anda punya sekarang, apakah memungkinkan untuk dijadikan dasar penerbitan izin penggunaan darurat, Prof? Selama ini Badan POM dengan kita itu selalu berhubungan dengan baik, bahkan dari Badan POM sering datang ke Bandung ya untuk melakukan diskusi dengan kita. Saya menyampaikan bahwa imunogenisitas daripada vaksin ini baik, ya, bahkan sangat baik gitu loh ya, di atas 95%. Jadi kadar zat antinya yang tadinya nggak ada setelah divaksin itu jadi positif. Yang dari yang ada kenaikannya 4 kali titernya. Jadi itu sangat baik kalau menurut saya ya. Jadi itu 95% ya dari 3 batch yang kami lakukan untuk sementara. Ya. Nah, kita bisa katakan seperti itu. Jadi saya optimis bahwa vaksin yang dikerjakan di kita itu cukup baik gitu ya. Nah, vaksin yang masuk itu kan sama, Sinovac itu ya. Itu sama. Ya. Baik. Baik, Pak. Terkait dengan optimisme yang Anda sampaikan tadi, kira-kira kapan kita bisa secara resmi mendapatkan hasil uji klinis fase ketiga dan kapan bisa juga untuk mulai diproduksi oleh Bio Farma? Kalau interim report saya udah kirim ya, yang interim report untuk 540 pertama untuk 1 bulan ya. Tentu ya belum 1.620 ya. Nah, nanti sebetulnya Bio Farma itu udah siap untuk melakukan produksi. Karena yang dari Sinovac itu udah ngirim zat-zatnya itu ke Bio Farma. Bio Farma itu udah siap untuk memproduksi ya. Tinggal nanti vaksinnya kan itu baru datang ini bahan-bahannya. Kalau anytime itu Bio Farma udah bisa memproduksi tergantung daripada bahan-bahan yang dikirimnya. Nah, bahan yang terima itu segitu banyak yang berapa juta dosis yang dari Sinovac itu ya yang udah jadi yang ada di kita lihat pakai kapal terbang itu mungkin memang vaksin tapi itu bukan yang diproduksi Bio Farma. Itu mungkin yang diproduksi oleh Uni Emirat Arab, terus kemudian oleh Brazil. Itu lebih dulu pada kita selesainya memang. Tapi itu memang dari Sinovac juga. Ya. Kalau bahan dasarnya
memang Bio Farma sudah terima dari Sinovac. Nah itu nanti akan dibikin oleh Bio Farma. Ya, dalam artian dari Uni Emirat Arab, dari Brazil, Sinovac ini kan sudah dapat dikonfirmasikan dan juga sudah dikirimkan ke Indonesia yang nilai ada totalnya 1, juta vaksin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada malam tadi. Nah, kaitan ini telah terkonfirmasi dan telah berkoordinasi juga dengan pihak Uni Emirat Arab ataupun Brazil, Pak Kusnandi. Kalau saya enggak, saya hanya melakukan uji klinis. Tentu yang melakukan kerjasama dan lain sebagainya itu Bio Farma, karena Bio Farma itu memang udah biasa melakukan itu. Kalau saya hanya melakukan uji klinis ya, jadi kami tidak ada kerjasama dengan Brazil, hanya kami melihat hasil penelitian yang ada di Brazil ya maupun di Uni Emirat Arab itu kita bisa lihat di clinicalgov ya. Di clinicalgov kita udah bisa lihat, semuanya juga bisa lihat di Google itu ya, udah ada hasilnya. Yang artinya bisa lebih dipercepat dengan mengetahui tingkat keberhasilan dari Uni Emirat Arab maupun dari Brazil sendiri, Pak Kusnandi. Betul, kalau namanya WHO mengatakan ini suatu pandemi dan WHO kemudian mengatakan ini harus diberikan, ya kita semuanya ikut karena itu komitmen global, yang tanggung jawab adalah WHO ya. WHO kan itu dia bertanggung jawab untuk seluruh dunia. Jadi kalau WHO telah mengatakan bahwa ini memang harus diberikan, udah emergency use authorization gitu dari WHO, maka Indonesia akan ditelaah oleh Badan POM. Nanti Badan POM yang akan menentukan, yang akan memberikan juga izin untuk digunakan di Indonesia sesuai dengan emergency use authorization oleh Badan POM. Baik, artinya jadi bisa digunakan. Baik, artinya uji klinis yang tadinya ditargetkan pada Mei 2021 pada tim uji klinis Unpad ini bisa tentatif dan mengikuti apa yang menjadi arahan dari WHO sendiri, Pak Kusnandi ya? Uji klinis tetap jalan. Oh, tetap ya, jalan. Jadi tidak kami berhentikan, kami tetap jalan. Cuman kami memberikan laporan interim report namanya. Jadi kami melakukan sekarang ini udah 540 yang diambil darah, nah itu akan kita periksa. Kita akan melakukan laporan. Nah, laporan kita udah bikin ya interim report, bahwa interim reportnya itu imunogenitasnya bagus. Jadi kadar zat anti dalam darahnya bagus. Nah, kalau ada kadar zat anti dalam darahnya bagus, artinya efektivitas kita harapkan bagus. Tapi efektivitasnya memang belum bisa kita laporkan dengan betul, oleh karena memang belum selesai saya melakukannya. Karena nanti kalau semuanya kita lakukan itu akan selesai saya pada bulan April. Ya, untuk semuanya ya, selesai sampai saya melakukan laporan habis gitu ya, selesai sampai detail itu bulan April. Tapi interim report kami akan berikan pada Januari ini. Interim report akan diberikan pada bulan Januari. Terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan adanya 15 juta maupun 30 juta vaksin curah yang akan datang pada Januari mendatang, kaitannya seperti apa nih Pak untuk uji klinis maupun di pihak Bio Farma sendiri yang nantinya vaksin curah ini juga akan digunakan gitu ya Pak? Betul, tapi yang harus melakukan yang akan melakukan evaluasi di Indonesia adalah Badan POM. Baik. Jadi Badan POM yang mempunyai wewenang untuk itu. Ya, jadi nanti Badan POM akan mengevaluasi vaksin yang datang itu, kemudian membuat suatu pengumuman tentunya ya bahwa vaksin ini bisa digunakan di Indonesia. Itu adalah wewenang dari Badan POM kita. Ya, karena Badan POM kan pengen masyarakat itu semuanya bisa aman dari COVID dan juga aman juga dari vaksin-vaksin yang masuk ke Indonesia gitu loh ya. Baik, kita masih menunggu dari pihak Badan POM untuk melihat sendiri terkait dengan aktivitas dan maupun juga dari sertifikasi halal pihak MUI, dan kami harapkan juga Prof. Kusnandi bahwa efektivitas dapat segera dirilis dan maupun laporan yang tadi Bapak sampaikan bahwa April nanti kira-kira uji klinis fase ketiga akan rampung dan hasilnya pada Mei akan bisa didistribusikan ke masyarakat. Terima kasih Bapak Prof. Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang.